umatnya Nabi Muhammad ya kok sungguh terlalu begitu ya, kata malaikat. Yang satunya, wah alhamdulillah ini satu orang bangun, ternyata cuman kencing doang. Malaikat kecewa ini ya. Ternyata kamu bangun cuman kencing. Ada juga yang bangun malam-malam, ternyata nggak qiyamul lail, ternyata nggak beribadah, ternyata apa? Cuman nonton bola. Nah, ini siapa ini yang begitu? Ada nggak di penonton ini? Komen ini yang suka nonton bola bulan Ramadan tapi dia nggak qiyamul lail. Eman betul. Yang ketiga ada yang bangun tetapi cuman ke pos ronda, cuman apa? Persiapan membangunkan orang. Itu pun masih ada ibadahnya itu. Tapi ya tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian apa? Ada seseorang yang dia bangun, tidurnya pun habis sholat tarawih, dia terbangun malam, dia meneteskan air mata, dia tilawatul Quran, dia mengaku banyak dosa. Maka umat semacam ini, makhluk semacam ini, begitu yang aminkan ini adalah ribuan malaikat mendoakan satu orang tersebut. Maka pastikan di antara banyaknya orang, kita salah satu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia itu? Kalau saya 30 hari disuruh malam bangun, ya nggak kuat, capek. Sama mas bro, saya juga nggak kuat. 30 hari kita ibadah, nggak kuat. Bagaimana caranya? Nih, ada pendapat yang pertama adalah separuh dari bulan Ramadan. Berarti apa? Ya mulai tanggal 16, 17 terus sampai akhir Ramadan, itulah peluang Lailatul Qadar turun. Kalau 15 hari saya pikir tidak kuat juga. Ada pendapat kedua. Pendapat kedua apa? Yaitu malam ganjil. Kalau malam ganjil dengan separuh di bulan Ramadan ini kita gabungkan berarti berapa? 17, 19, 21, 24, 24, habis itu berapa? 27, kemudian 29, ada 7 hari. Maka 7 hari ini ayo kita geber agar supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga jangan sampai deh kita kehilangan malam Lailatul Qadar. Kita tanamkan pada diri kita agar supaya kita terbiasa di bulan Rajab ini, terbiasa pada bulan Sya'ban ini, sehingga insya Allah Anda mendapatkan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka ciri-ciri malam Lailatul Qadar, paginya sinar matahari agak redup. Karena apa? Cahaya di bumi ini malaikat begitu totalnya, begitu luar biasanya, sehingga orang ini begitu redup. Malam di dalam malam Lailatul di siang harinya sinar materinya agak begitu redup. Itulah salah satu fadilah yang ada di bulan Ramadan. Apa fadilahnya lagi? Ada hadis mengatakan begini. Kalau kita setiap hari di depan rumah kita ada sungai, maka kita mandi setiap kita keluar rumah 5 kali lah kita dalam sehari. Mungkin nggak badan kita kotor? Jelas dikatakan tidak. Nah begitu juga diri kita itu pasti ada dosanya. Tetapi tanpa kita beristighfar, ada amalan, nanti kalau kita lakukan amalan ini, maka secara otomatis dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW amalannya? Yang pertama, as-sholatu ilas sholah. Sholat 5 waktu. Dari subuh kalau sholat kita benar, maka sampai duhur, maka dosa kita diampuni. Dari duhur sampai asar kalau kita memproduksi dosa, tapi di asar ini kita sholat, diampuni secara otomatis walaupun kita tanpa beristighfar. Asar kita berbuat dosa, maghrib kita sholat berjamaah, maka kita diampuni. Begitu juga isya kita juga diampuni. Dari isya kita begadang apa, tapi subuhnya kita sholat, maka juga diampuni asalkan sholat kita benar. Dalam arti benar apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti versinya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Al-jumu'atu ilal jum'ah. Antara orang, yaitu orang yang melakukan sholat Jumat, bagi yang laki-laki, maka sampai Jumat berikutnya dia itu melakukan sholat yang bagus, yang sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni secara otomatis. Lalu apa yang ketiga? Ramadan ila Ramadan. Kalau antara Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya kita berpuasa sesuai syariatnya Allah, syaratnya betul, rukunnya betul,
hal-hal yang membatalkan puasa kita jauhi, maka orang semacam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya secara otomatis. Itu fadilahnya bulan Ramadan. Lalu apa? Di bulan Ramadan ini bahwasanya akan dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka bagi siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan dikerangkengkan wasufitat asyayatinu, akan dibelenggu setannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang mujrimun, yang maling, dia tidak puasa, tiba-tiba dia meninggal tertabrak pada bulan Ramadan, apakah dia itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya tidak itu. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, menjalankan sunnahnya Rasulullah pada bulan Ramadan, maka surga itu akan dibuka oleh Allah, neraka akan ditutup. Sebaliknya, siapa saja yang ihmal atau meremehkan bulan Ramadan, dia mokel, dia nggak mau berpuasa, apalagi dia tidak hormat kepada orang yang berpuasa, dia ngerokok di mana-mana. Ada orang semacam itu? Maka ingat, surganya ditutup, nerakanya dibuka. Itu maksud daripada hadis ini. Lalu bagaimana? Wasufitat asyayatinu, setan dibelenggu. Saya merasakan betul bagaimana tilawatul Quran di dalam bulan Ramadan itu luar biasa semangatnya. Mungkin kalau kita membaca sampai 3 juz, 5 juz, 10 juz itu capek saja, tetapi rasa malas tidak ada. Lain dengan Syawal tiba itu kita sudah malas itu. Tetapi bagaimana ini? Kok di bulan Ramadan masih ada maling? Kok di bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat zina? Setannya di mana? Ini kata setan, bukan saya yang goda kamu. Kamu itu ya tergoda dengan sendirinya. Kamu itu ya berbuat sendirinya. Kok malah nyalain saya? Itu kata jinnya. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang sudah terbiasa dia berbuat maling, maka setannya tidak menggoda, maka dia maling secara otomatis. Maka ayo biasakan. Kalau sudah di bulan Rajab, kalau yang dulunya itu berbuat yang tidak-tidak, di stop. Ayo kita perbaiki. Yang limo tadi apa? Yaitu apa ini? Maling, madon, mandat, kemudian apa ini? Banyak hal itu tadi. Maka ayo di stop. Sehingga apa, nanti bulan Ramadan yang terbiasa itu sesuatu yang bagus. Sehingga apa? Setannya tidak mempengaruhi kita. Betul, setan tidak mempengaruhi kita, tapi kita sudah tersetankan. Karena apa? Kita sudah kata setan, aku gak ngoda, tapi kamu sudah terbiasa digoda, tapi kamu tidak tergoda setan, tapi diri kamu sudah seperti setan. Oleh karena itu di bulan Ramadan pastikan kita itu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fadilah apa lagi yang kita dapatkan? Ini yang terakhir, sungguhnya fadilah Ramadan sangatlah banyak. Ada di 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga begitu ya. Bagaimana? Fadilah yang terakhir yang akan kita bahas. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan full, nggak bolong-bolong, kemudian diikuti summa atsba'ahu sittan minas Syawal, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala ka'annahu kausaumid dahr, seperti halnya kita puasa setahun full. Kalau kita puasa setahun full kayaknya sulit deh, kayaknya kita nggak kuat deh. Tapi barang siapa yang di bulan Ramadan itu dia full berpuasa, diikuti puasa Syawal 6 hari, maka kita seperti puasa 1 tahun full. Bayangkan, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, reward yang pertama adalah ghufiralahu, maka diampuni dosanya, baik yang sudah kita lalui ataupun 1 tahun sebelum kita lalui. Lu enak loh puasa itu, yang sudah kita lalui diampuni, yang belum kita lakukan 1 tahun ke depan diampuni. Kalau kita tambah 6 hari pada bulan Syawal, kita dikasih reward kayak kita puasa setahun full. Saya puasa Senin Kamis saja berat. Lah ini kok 100 tahun full. Ini kan luar biasa sekali. Lalu yang menjadi pertanyaan, ini ibu-ibu ini kan siklusnya ada bulanan begitu ya. Maka dia ada hutang, ada sesuatu yang harus diqadha. Maka bagaimana pertanyaannya? Kalau di bulan Syawal kita mendahulukan mengqadha puasa Ramadan ini, apakah kita melakukan puasa Syawal? Kira-kira yang mana?
Oh dicampur aja Ustadz. Ya enggak bisa. Bagaimana wajib dengan sunnah itu dicampur? Enggak boleh. Kalau dicampur enak dong. Kalau kita datang masjid, sholli sunnatan qobliyah duhri wa ba'da duhri enak dong, itu dicampur namanya. Enggak boleh. Kalau wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Maka pendapat yang pertama, bagaimana caranya? Harus kita mengutamakan yang wajib dulu, diqodok dulu. Nah kalau diqodok, utang saya ini 15 karena haid di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Hutang saya 15 hari. Nah, itu kalau disuruh puasa nyaur dulu, kemudian di Syawal ini ditambahi 6 hari, sudah 21 hari, hampir full. Lebaran ini gimana? Saya kan waktunya silaturahmi, nanti disuruh makan nggak bisa makan. Budaya di Indonesia kan ada ketupat, ada apa, enak sekali. Kalau kita puasa gimana dong? Nah ini ada pertanyaan. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i ini luar biasa. Dikatakan apa? Karena mengkodok mengkodok wajibnya puasa Ramadan ini boleh dilakukan setelah kita puasa Syawal. Karena apa? Sifatnya sifatnya adalah luas. Oleh karena itu boleh kita puasa Syawal dulu 6 hari, habis itu di bulan-bulan berikutnya kita melakukan qadha berpuasa. Apakah harus di awal bulan Syawal? Enggak. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Saran saya tengah ataupun akhir. Di awal kita ada momentum yang sangat luar biasa, yaitu momentum silaturahmi. Apa? Orang-orang sudah memasakkan kita kari ayam. Jangan sampai kita datang ke rumah disuruh makan. Ndak, mohon maaf ini, saya kalau nggak puasa ndak enak. Itu namanya khemenye. Apa ini orang Jawa ini? Nah itu pamer itu. Kalau puasa itu nggak usah ditunjuk-tunjukin, ya sudah puasa-puasa aja. Di awal Ramadan usahakan jangan, karena kita punya budaya silaturahim. Berapa? Yang di tengah. Boleh, apakah harus berurutan? Enggak, diputus-putus juga boleh. Oleh karena itu, ayo kita puasa bulan Ramadan dengan persiapan mulai Rajab dan Sya'ban. Dan insya Allah kita memanennya amal di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa pada bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik bagi kita semua. Semoga setelah kita mendapatkan bulan Ramadan yang indah ini, maka kita mendapatkan takdir yang bagus, mendapatkan maghfirah Allah yang bagus, mendapatkan kehidupan yang lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.